warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa. Berjumpa kembali dengan saya, Fatihatul Jannah, dalam acara berita aktual dan terpercaya yang menyajikan berbagai informasi dari segenap penjuru kehidupan, yaitu Random News. Baik pemirsa, pada pagi hari ini berita pertama kita datang dari Fokus Dakwah. Musik sebagai alat dakwah, Raden Magdum Ibrahim. Salah satu wali yang mempunyai nama asli Syekh Maulana Magdum Ibrahim, putra Sunan Ampel dengan Nyai Ageng Manila. Syekh Maulana Magdum Ibrahim lebih tersohor dengan panggilan Sunan Bonang. Beliau merupakan salah satu wali yang mempunyai cita rasa seni yang tinggi. Kefamiliarannya dengan sebutan Sunan Bonang bukanlah tanpa alasan, melainkan karena seringnya beliau menyampaikan dakwahnya melalui perantara alat musik yang disebut dengan bonang. Bonang berasal dari dua kata, yaitu bon dan nang, yang berarti induk kemenangan. Bonang merupakan alat musik yang terbuat dari kuningan dengan tonjolan di bagian tengahnya. Dan jika dipukul, bagian tonjolannya akan menghasilkan bunyi yang merdu. Alat musik ini menyerupai gong, namun hanya saja ukurannya yang sedikit lebih kecil. Dikutip dari berbagai literatur bahwa Raden Magdum Ibrahim sewaktu masih remaja pernah meneruskan pelajaran agama Islamnya hingga negeri sebelah, yakni negeri Pasai. Setelah belajar di negeri Pasai, beliau kembali ke Tanah Jawa dan kemudian mendapatkan perintah untuk berdakwah di Tuban oleh Sunan Ampel. Syekh Magdum Ibrahim sering menggunakan kesenian rakyat untuk menarik simpati penduduk sekitar. Hingga banyak warga yang tertarik untuk menontonnya dan tidak jarang pula sebagian dari mereka ingin belajar memainkannya. Sehingga tanpa disadari ajaran Islam masuk pada diri mereka dalam kondisi mereka senang menerimanya, bukan dalam keadaan terpaksa. Dan tidak hanya alat musik bonang, tapi beliau juga banyak menciptakan suluk yang biasa dikenal dengan tembang jika dibaca dengan lagu, dan dikenal dengan wirid jika dibaca lurus. Selain itu, beliau juga pandai memainkan wayang dan mengganti lakon wayang menjadi lakon Islami. Bahkan, beliau menjadi salah satu wali yang berperan besar dalam proses berdirinya Masjid Demak. Dengan ketekunan dan kesabarannya, agama Islam pun berhasil beliau sebarkan di daerah Tuban, Tanah Jawa, bahkan Madura dan sekitarnya. Jika berita pertama datang dari dakwah pada masa kontemporer, maka berita kedua kita kali ini datang dari dakwah Islam di era sekarang. Di era globalisasi yang ditandai dengan kemajuan ilmu, pengetahuan, dan teknologi menjadi tuntutan zaman yang tidak dapat terelakkan. Hal tersebut merupakan bentuk perubahan zaman yang mempengaruhi kehidupan masyarakat. Namun, generasi dahulu telah membuktikan kepada kita bahwa walaupun dalam keadaan terbelenggu oleh keterbatasan media, tapi semangat mereka tidak pernah surut. Sehingga jejak karya agungnya masih dapat kita nikmati dan pelajari hingga saat ini. Seiring dengan perjalanan waktu, ketika dunia memasuki zaman milenial, saat masyarakat terjebak dalam lingkar masyarakat multimedia, akibatnya daya pengaruh cukup kuat terhadap perubahan perilaku sosial yang mendasar pada skala makro dalam kehidupan kita. Pola struktur kehidupan seolah lebih menonjol dalam media sosial dibandingkan dunia nyata. Dengan jaminan kecepatannya dalam mengakses segala hal yang dibutuhkan manusia, internet dan sosial media menjadi bagian platform penting yang menunjang dalam setiap segi kehidupan seseorang. Keberadaannya yang menjanjikan setiap penggunanya mudah kaya akan informasi, secara tidak sadar membentuk jiwa adiktif dalam setiap diri penggunanya. Sehingga dakwah yang di dalamnya juga berisi hal penting perihal keagamaan menjadi salah satu topik yang bisa diakses di dunia maya. Penyampaian dakwah melalui sosial media di era ini cenderung lebih efektif dan efisien daripada penyampaian dakwah secara langsung.
yang berakibat membuat pendengarnya merasa lebih monoton. Selain ditinjau dari segi kecepatannya, keluasan target sasaran yang menjadi ruang lingkupnya, serta kompleksitas juga menjadi bukti bahwa memang kali ini sudah zamannya seseorang berdakwah dengan perantara media sosial. Hadirnya media sosial menjadi pilihan warganet dalam mengakses segala hal yang dibutuhkan, sehingga penggunanya dengan perasaan lebih terbuka dalam menerima informasi ataupun dakwah yang disampaikan melaluinya, karena memang atas dasar mereka yang membutuhkan. Dakwah merupakan bagian warisan budaya para penyebar agama Allah dari zaman dahulu. Namun, cara penyampaiannya juga harus mampu beradaptasi dengan perubahan zaman. Baik pemirsa, berita tadi sekaligus menutup jumpa kita pada pagi hari ini. Saya Fatiatul Jannah, pamit undur diri, terima kasih dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.